Meskipun aku lihat di sini, ternyata ini tuh gak beda jauh sama Indonesia ya. Kalau pulang kerja ya, mereka tetap berdempet-dempetan dong. Ini di KL guys. Oh my god, lihat, semua orang kayak enak gak sih bekerja di Malaysia? Aku yakin itu adalah sebagian pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang punya niat untuk bekerja di Malaysia. Karena sampai saat ini masih banyak banget warga Indonesia yang berkeinginan besar untuk bisa bekerja di Malaysia. Karena kita tahu bersama kan, di samping gajinya gede, di sana juga fasilitas yang ditawarkan juga cukup baik, bahkan bisa dibilang lebih baik daripada Indonesia. Tapi mereka kadang sering dibingungkan tentang kira-kira gimana sih kerja di sana gitu. Nah, video kali ini aku harap bisa menjadi sedikit gambaran nih buat teman-teman yang mempunyai niat untuk bekerja di Malaysia gitu. Point of view kerja di sana tuh seperti apa. Tapi jangan dijadikan patokan secara utuh gitu guys. Karena ya nyaman atau tidaknya kita bekerja itu tergantung kita sendiri. Tergantung tempat kita bekerja itu di mana gitu. Dan tergantung majikannya juga. Karena tidak sedikit juga teman-teman dari Indonesia yang bernasib kurang baik gitu. So ini ada beberapa video dari teman-teman kita yang membagikan tentang realita nih bekerja di Malaysia, point of view bekerja di Malaysia itu seperti apa. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita lihat video sekarang. Tapi make buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat guys videonya. Kita kerja di KL yang sebenarnya. Bangun pagi ikut terus kerja. Kelarin deadline yang belum siap, nggak sarapan terus mandi. Skincarean sambil joget biar nggak sinting. Berangkat kerja naik mobil gagak jalan kaki bos. Cocoknya lagi labil, jalan panas, kaki ya? hujan. Tapi mau bagaimanapun life goes on, kita senyumin aja guys biar nggak gila. Naik MRT soalnya kita bukan sultan. Nungguin kereta sambil meratapi nasib. Tukar line, kardio tipis pagi-pagi, lari-lari sambil kejar tren selanjutnya. Kardio tipis lagi, lari. Pas sampai ternyata masih ada tunggu lagi ya. Tarik napas. Kereta sampai, masuk kereta. Ya totalnya 45 menit lah sampai kantor. Mampus gak tuh? Ya masih lumayan lah walaupun agak capek dikit. Absen kita duduk, cek email, kelar. Lanjut kita meeting bos. Makan siang itu antarnya buset. Udah giliran kita makan. Banyak menunya ya. Tidak bos, meeting lagi. Sumpah ini duduknya berjam-jam. Kita kabur, beli snack. Biar enggak gila. Kita lanjut discussion sampai malam. Saatnya kita pulang, saatnya kita jadi sarden di kereta. Ya, beginilah realita crash hour di KL. Apalagi stasiun ini. Untungnya aku anak soleh jadi dapat kereta kosong. Pulang jalan kaki, turun jalan kaki, keluar jalan kaki, relax, jalan kaki, jalan lagi terus sampai masuk rumah. And there you go. 80% spent on commuting. That's the reality of working in KL. Jadi pertanyaannya apa? Kalian masih mau kerja di KL? Nah, kalian masih mau kerja di KL tuh. Kalian bisa lihat tadi ya, banyak jalan kaki ya si abang ini. Karena apa? Karena bukan sultan katanya. Tapi meskipun jalan kaki, setidaknya fasilitas transport publiknya itu lebih baik lah daripada Indonesia. Meskipun aku lihat di sini, ternyata ini tuh gak beda jauh sama Indonesia ya. Kalau pulang kerja ya, mereka tetap berdempet-dempetan dong. Ini di KL guys. Oh my god, lihat, semua orang kayak berebut juga ya ternyata di sana. Kerja di Malaysia memang enak. Halo, gue Fajri ini yang lulusan SMA tapi bisa kerja office di Malaysia. Awalnya gue iseng-iseng aja coba apply lowongan kerja yang ada di Malaysia. Tidak lama menunggu dan cuma... Wait, ini aku salah dengar apa gimana? Maksudnya ini dia... Memang enak. Halo, gue Fajri ini yang lulusan SMA tapi bisa kerja office di Malaysia. Awalnya gue iseng-iseng aja coba apply lowongan kerja yang ada di Malaysia. Tidak lama menunggu dan cuma 1 minggu kurang lebih gue dipanggil untuk interview kerja di salah satu company yang ada di Malaysia. Kebetulan company tempat gue bekerja di Malaysia menghandle salah satu tech company ternama di dunia. Kayaknya kalian udah pada tahu deh yang logonya itu warna-warni. Nah, di sana gue tuh menangani market Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu terpakai saat gue kerja. Dan lebih beruntungnya lagi, tim-tim gue tuh orang Indonesia juga mostly. Tapi ada juga sih tim Thailand, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, dan lainnya yang ada di Asia. Jujur kerja di Malaysia itu banyak banget pengalaman yang gue dapat dari segi budaya, pengetahuan, dan gimana kerja dengan orang asing. Jadi membuat gue melek, wah enak sekali ya kerja di luar negeri. Apalagi sekarang ini cari kerja di Indonesia tuh susah banget. Bener nggak sih? Jadi sekarang banyak banget orang Indonesia yang minat untuk kerja di luar negeri. Gimana pun caranya mereka akan mengusahakan itu semua. Dan kabar baiknya memang company-company yang ada di Malaysia itu selalu buka untuk orang Indonesia. Memang banyak mereka itu kerjasama sama company-company untuk Indonesia market atau market-market Indonesia. Buat kalian yang mau tahu caranya, gue udah buatin caranya gimana apply kerja di Malaysia secara mandiri. Tinggal klik aja di pojok kiri bawah. Good luck, see you, bye-bye. Ternyata aku baru tahu ya, kerja di Malaysia itu lulusan SMA juga bisa. Dan dia kerja di
Kantornya tadi di exchange, bener kah? Itu ada katanya ada suatu perusahaan teh yang terkenal yang logonya warna-warni. Dia lulusan SMA bisa bekerja di sana. Wow. Setelah 3 tahun kerja di Malaysia, ada beberapa hal yang menurutku kerasa banget perbedaannya dibandingkan kerja di Indonesia. Yang pertama tentu aja soal gaji. Untuk IP dengan kategori 3 misalnya, gaji minimumnya itu udah sekitar 3.000 ringgit per bulan, atau kira-kira 12 juta rupiah jika dihitung dengan kurs saat ini. Dengan cost of living yang masih masuk akal, value dari gaji itu kerasa lebih hidup dan bisa dibilang lebih seimbang sama kebutuhan harian. Yang kedua soal budaya kerja. Di sini semuanya lebih to the point dan profesional. Hal yang aku suka, micromanagement di sini minim banget. Selama hasilnya bagus dan deadline terpenuhi, kamu dikasih kepercayaan untuk atur ritme kerja kamu sendiri. Selama aku kerja di KL, aku baru pernah lembur sekali. Tapi yang bikin aku respect, dari awal udah dijelasin berapa bayarannya dan bagaimana perhitungannya. Jadi nggak ada drama karena semuanya transparan. Lingkungan kerjanya campuran antara lokal dan ekspat dari berbagai negara. Jadi secara nggak langsung bikin kita berkembang dan adaptif. Kita jadi saling belajar budaya, makanan, dan bahasa satu sama lain. Menurutku ini pengalaman yang paling berharga. Karena selain kerja, kita juga belajar perspektif baru dari banyak orang. Kalau ada yang mau ditanyain seputar kerja di KL, tulis aja di komentar ya. Tadi abangnya bilang selama bertahun-tahun kerja di Malaysia lemburnya cuman 1 kali. Menurutku itu artinya kerja di Malaysia itu benar-benar menghargai waktu mereka bekerja. Kayak di negara-negara maju gitu, kayak di Swiss, di Finlandia gitu. Mereka tuh bekerja hanya cuman pas benar-benar waktu kerja. Habis itu udah gak ada kerjaan lagi gitu. Jadi kerja mereka tuh cuman di kantor doang. Dan itu menurut aku sangat penting ya buat kesehatan mental para pekerja juga. By the way, dari tadi kita lihatnya hanya sisi positifnya aja ya. Ya mungkin sisi negatifnya tuh capek ya, karena kerja di mana-mana juga capek. Di Malaysia ini lebih transparan guys, katanya gajinya sebelum kalian masuk dibagi tahu dulu. Terus kalau misalkan kalian mau lembur atau mau OT, itu tuh dikasih tahu berapa per jamnya kalian dapat uang. Enak gak sih kalau kayak gitu? Kalau gak kerja di Malaysia, aku gak akan tahu kalau di ruang tamu wajib ada kipas gantung. Kenapa wajib ada kipas gantung? Wajib. Grab bike gak ada adanya GrabFood sama GrabCar dengan alasan keselamatan penumpang. Oh, I see, ini gue udah tahu sih. Di sepanjang jalan gak ada orang jualan kaki lima. Oh iya kah? Gak ada yang jualan kaki lima tuh kayak pedagang gerobakan, gak ada. Jarang banget ada suara klakson di jalan, berasa tenang dan kondusif. Oh ini gue udah tahu sih. Di setiap tempat umum gak ada tukang parkir karena sudah menggunakan pembayaran parkir digital. Oh wow. Di setiap, berarti di semua ya. Setiap malam minggu pasti ada pasar malam. Hah? Literally setiap malam minggu? Serius? Setiap turun dari Grab semua drivernya bilang have a nice day. Oh wow, really? Have a nice day. Kayak orang luar ya. Kayak orang luar Eropa gitu. Dan ini yang paling aku suka, setiap hari selalu disuguhkan dengan langit Malaysia yang gak pernah gagal. Masya Allah cantiknya katanya. Bahasa Melayu sebagai bahasa ibu, tapi semua rakyatnya bisa bahasa Inggris, literally semua. Ikutan kerja shift malam 12 jam di Malaysia dan apa fasilitas yang aku dapat di tempat 12 kerja. jam dan apa aja fasilitas yang bisa aku dapetin kerja di Malaysia. Seperti biasa, karena aku kerja dari jam 7 sampai jam 7 dan perjalanan lumayan panjang sekitar 1 jam, ini aku on the way sekitar jam 5 sore. Nah ini udah sampai, langsung scan wajah, masuk buat ganti sepatu kerja. Lanjut aku pergi ke rest area, ini udah ada temen aku. Untuk di rest area ini tuh banyak banget vending machine. Ada snack, makanan berat, minuman kaleng, ada juga minuman yang diseduh. Termasuk ada microwave, mesin printer, ada juga kursi pijat. Jadi kalau shift malam baru berangkat kerja tuh aku sering banget duduk di sini bareng teman-teman. Nah, biasanya sebelum naik ke proses aku mampir ke toilet dulu. Toiletnya bersih, nyaman, cerminnya juga banyak banget, tapi aku nggak tahu ya kalau bagian yang lelaki. Nah, kalau ini bagian changing room proses aku. Baru aja masuk, ternyata teman aku yang mau balik Indo tuh lagi bagi-bagiin jajan. Lumayan bisa buat aku ngemil kalau lagi rehat. Nah, kalau ini aku lagi sign di baju temen aku yang mau balik. Untuk istirahat pertama, aku ambil sesi kedua jam 11 PM. Menu di kantin tuh bervariasi banget, 4 sehat 5 sempurna. Minumnya aku ambil teh tarik dan juga mineral. Ini aku makan bareng teman-teman aku, mereka beli nasi di luar, jadi satu meja tuh muat 4 orang. Untuk istirahat pertama ini 40 menit dan karena aku lagi nggak sholat, beres makan aku langsung masuk kerja lagi. Tiba-tiba udah istirahat kedua, aku ambil sesi kedua juga jam 4 AM. Karena shift malam, jadi aku sarapannya di kantin karena balik nanti mau langsung tidur. Oh ya, di sini juga nyediain water
dispenser. Tiba-tiba udah waktunya pulang aja. Ini aku scan wajah jam 7.03 AM. Oke, itu dia kegiatan aku shift malam ini. Kapan-kapan lagi. Thank you for watching. Bye-bye. Di sana scan wajah ya 12 jam juga aku rasa gak bakal kerasa karena fasilitasnya senyaman itu. Bahkan kalian kalau datangnya awal nih, badan kalian pegel-pegel, itu bisa pakai kursi pijat dulu guys biar rileks sebelum kerja. Dan aku perhatikan tadi menu makanannya juga itu bener-bener 4 sehat 5 sempurna ya. Seratnya ada, proteinnya, terus kayak karbohidrat, tentunya itu penting banget dan itu sangat menunjang kesehatan dari para pekerja. Itu penting banget menurut aku. Aku nggak pernah nyangka kalau di Malaysia aku bakal diperlakuin sebaik ini. Yuk aku ceritain ke kamu, aku udah tinggal di Malaysia selama 8 tahun. Banyak yang tanya kenapa aku suka dan betah tinggal di Malaysia. Dulu aku kira Malaysia tuh tempat singgah aku doang, tapi sekarang aku justru ngerasa ini adalah tempat yang aku cari selama ini. Kalian pernah nggak sih ngerasain hal ini di negara orang? Kalau ngomongin soal makanan dan biaya hidup, makanan di sini tuh jangan ditanya lagi, murah, sedap, dan selalu bikin rindu. Bayangin, makan enak tiap hari tanpa mikir kantong jebol. 5 ringgit aja kamu udah bisa makan kenyang dengan rasa yang luar biasa. Ngomongin soal transportasi di sini tuh murah banget, mudah, efisien, bahkan naik pesawat ke Penang, Langkawi, ataupun ke Thailand juga rasanya tuh murah banget. Ngomongin soal lingkungan kerja, aku juga kerja di sini, dan dunia kerja di Malaysia tuh sehat banget. Jam kerja yang efisien, rekan kerja yang suportif dan tidak rasis, dan yang paling aku suka, mereka tuh menghargai kita tanpa pandang asal negara kita. Ngomongin soal warga lokal, masyarakat di sini tuh selalu menerima. Sebagai pendatang asing, aku nggak pernah ngerasa kalau aku ini warga asing. Warga di sini tuh hangat, sopan, dan selalu menghormati perbedaan. Kadang aku suka lupa kalau aku ini bukan warga lokal. Malaysia bukan tempat aku lahir, tapi di sini aku ngerasa aku diterima. Awak rasa apa yang buat Malaysia ini istimewa di mata orang luar? Saya nak dengar cerita dari awak, cerita sedikit dekat ruang komen ya. Kalau kamu pernah ke Malaysia, hal kecil apa sih yang bikin kamu merasa kamu dihargai di Malaysia? Cerita di komen ya. Ya guys, memang gak sedikit sih orang yang bilang katanya mereka awalnya cuma coba-coba kerja di Malaysia tapi lama-kelamaan malah jadi betah dan menetap sampai bertahun-tahun gitu. Karena mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan di Malaysia guys. And ya dari tadi kita lihat hanya pengalaman positifnya aja ya tentang bekerja di Malaysia. Pengalaman negatifnya tentu ada guys. Di mana-mana kita bekerja juga ada yang namanya problem, ada yang namanya pasti ada masanya kita tidak nyaman, pengen pulang, kangen rumah. Tapi yang terpenting adalah dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh guys. Kita mau bekerja di tempat makan, bekerja dengan benar. Kita mau bekerja di kantor, bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dan aku yakin jika kita bekerja dengan totalitas, bos-bos kita di sana juga bakal seneng guys. Orang-orang Malaysia yang menerima kerja di sana juga kepada kita bakal bersikap baik. Karena yang aku tahu ya, orang Malaysia tuh adalah tipikal yang orang suka membalas budi gitu. Apabila kita memberi 1, orang Malaysia bahkan bisa memberi 3 guys. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat pada orang Malaysia, tentunya mereka juga bakal tidak segan-segan untuk berbuat demikian kepada kalian gitu. Mungkin sebagian kasus dari teman-teman yang bernasib kurang baik bekerja di Malaysia ya, sorry, yang kayak disiksa, dikasarin atau itu ya, mungkin kalian harus introspeksi diri juga. Kerja kalian udah benar belum gitu? Udah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bos kita belum? Kalau belum, perbaiki dulu. Tapi jika sudah diperbaiki, kita merasa kita sudah kerja secara totalitas, tapi bos kita masih memperlakukan kita dengan kurang baik, berarti itu yang salah tempatnya. Segera cabut, cari pekerjaan lain, cari pertolongan, bahkan kalian bisa pulang aja ke Indonesia. Mungkin nanti di Indonesia bisa cari lagi penyalur yang lebih percaya dan lebih dipercaya dan diharapkan mendapatkan majikan yang lebih baik gitu guys. So, mungkin itu saja video aku kali ini tentang realita bekerja di Malaysia. Buat teman-teman, jadikan video ini hanya sebagai semangat aja atau motivasi, karena yang kita lihat di sini juga pengalaman positifnya gitu ya. Jadi kan ini sebagai kayak wow, motivasi nih, bekerja di Malaysia gajinya gede nih, waktu kerjanya efisien, lemburnya dibayar, kalian masuk juga udah jelas gaji kalian berapa gitu. Jadi kan motivasi, kalian sudah merasa termotivasi, niat kalian sudah bulat, kemudian coba kalian rencanakan untuk bekerja di Malaysia. Good luck pokoknya buat teman-teman TKI yang sekarang bekerja di Malaysia, tetap semangat, jalankan tugas kalian dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas supaya bos kalian suka dan image Indonesia di mata Malaysia bisa tetap baik, karena kalian adalah perwakilan dari orang-orang Indonesia guys.